Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Di pagi hari ini, sebelum kita mengikuti kegiatan sekolah minggu, kita lihat dulu panduan sekolah minggu online. Yang pertama, mohon bimbingan Papa dan Mama dari rumah ketika adik-adik mengikuti sekolah minggu. Kedua, adik-adik jangan lupa menggunakan pakaian yang rapi dan juga sopan. Ketiga, ikuti instruksi dengan penuh antusias. Dan yang keempat, bebas berekspresi. 5. Fokus ketika mengikuti kegiatan sekolah minggu. 6. Kita siapkan hati kita dan juga sikap kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, selamat mengikuti kegiatan sekolah minggu. Shalom adik-adik, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bunda Pendeta Vero dalam ibadah sekolah minggu di pagi ini. Pagi ini Bunda tidak sendiri, Bunda akan ditemani oleh Tabita. Halo Tabita. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi. Apa kabar Tabita? Luar biasa. Yes. Ya, silakan Tabita sapa teman-teman yang ada di rumah. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Iya, Tabita, kita pagi ini kembali ibadah sekolah minggu di rumah. Tabita tahu kenapa kita ibadah sekolah minggu lagi di rumah? Karena COVID-19. Ya, COVID-19 masih terus ada di tengah-tengah kita. Jadi kita masih sekolah minggu di rumah. Sekolah minggu di rumah, kita tidak boleh sedih. Kita harus tetap apa? Semangat. Iya, dan kita harus happy. Biarpun kita sekolah minggu di rumah, tapi kita harus tetap happy. Iya, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita di pagi ini. Bunda undang kita semua berdiri. Tabita pilih lagu apa? Lagu Happy Ya, Happy Ye. Iya, semua berdiri ya. Kita menyanyi lagu Happy Ya, Happy Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Iya, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ketika kami boleh bangun di pagi ini, kami boleh ada dan datang dalam ibadah sekolah minggu di rumah. Ya Tuhan, biarlah ibadah sekolah minggu yang kami lakukan di saat ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang beribadah sekolah minggu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya adik-adik, sekali lagi kita menyanyi, memuji Tuhan dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Sekali lagi adik-adik dipersilakan berdiri, kita menyanyi Matahari Bersinar Terang.
Iya, adik-adik kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Kita buka kitab Yohanes pasal 3 ayat 27 sampai 30. Sekali lagi, kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Bunda Pendeta tanya, Tabita, Yohanes di perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Iya, pintar. Pasti adik-adik di rumah juga tahu ya, kalau Injil Yohanes ada di perjanjian baru. Iya, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tabita, bisa pimpin doa? Bisa. Oke, Bunda. silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin membaca dan mendengar firman-Mu. Tolong urapi kami dengan Roh Kudus agar kami bisa mengerti dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Iya, Bunda Pendeta akan baca untuk kita semua. Tabita dan adik-adik di rumah dengar ya. Yohanes pasal 3 ayat 27 sampai 30. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Iya, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan, membaca Yohanes pasal 3 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Nah, pagi ini kita belajar tentang mengenal lingkungan sekolah minggu. Nah, bicara tentang sekolah minggu, nah Tabita pasti sudah dengar ya, sering dengar ya, sekolah minggu, bahkan hadir di sekolah minggu. Nah, Bunda mau tanya, waktu itu Tabita pertama kali ke sekolah minggu umur berapa? Kata mamaku umur 3 bulan. Oh, umur 3 bulan, berarti masih kecil sekali ya? Iya. Oh, siapa yang antar? Nggak mungkin Tabita pergi sendiri kan, umur 3 bulan? Iya. Biasanya mama atau papa, kebetulan papaku pengasuh. Oh, papanya pengasuh. Ya, ada harus selalu ya, ikut sekolah minggu ya dari umur 3 bulan. Pasti teman-teman juga ada yang mulai ikut sekolah minggu dari kecil. Nah, sekarang Tabita sudah besar. Tabita sudah besar, sudah tahu datang ke sekolah minggu. Sekarang ini kalau sekolah minggu yang sekarang pergi ke sekolah minggu, Tabita senang kah tidak? Senang? Senang. Senang sekali. Senang saja atau senang sekali? Senang sekali. Senang sekali. Kenapa senang sekali? Karena bisa memuji Tuhan bersama teman-teman. Oh, bisa memuji Tuhan bersama teman-teman. Adik-adik di rumah senang juga ya? Ya pasti senang karena ke sekolah minggu itu kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengar firman Tuhan, berjumpa dengan siapa? Teman-teman. Terus yang mengasuh kita siapa? Panda Bunda. Berjumpa dengan semua orang. Nah, di lingkungan gereja, kalau kita pergi sekolah minggu ke gereja, di gereja biasanya ada siapa saja? Ada Bunda, Panda, Bapak tua agama. Iya, terus siapa lagi ya? Ibu Pendeta. Oh, Ibu Pendeta. Siapa lagi? Bapak Pendeta ada nggak ya? Ada Bapak Pendeta. Nah, ada Bunda, ada Panda, ada Bapak Pendeta, ada Ibu Pendeta, ada Bapak Ibu Majelis. Nah, di sekitar lingkungan sekolah minggu ada banyak orang-orang yang kita temui. Nah, sekolah minggu itu baik nggak, Tabita? Baik. Sekolah minggu itu adalah wadah tempat di mana kita mau belajar. Belajar tentang firman Tuhan. Ya, belajar tentang firman Tuhan. Seperti yang saat ini kita lakukan. Kita ada dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun kita kembali ibadah di rumah. Kita ibadah sekolah minggu di rumah. Nah, tapi kita tetap belajar firman Tuhan. Nah, tadi dalam kitab
Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-30 adalah cerita tentang kesaksian Yohanes tentang Yesus. Nah, kan di sekolah minggu kita mendengar ya, kita mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, ini Yohanes menceritakan tentang Tuhan Yesus, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tabita, tahu nggak siapa Yohanes? Yohanes yang membaptis Tuhan Yesus. Iya, Yohanes yang membaptis Tuhan Yesus. Ini Bunda punya gambarnya. Nah, Tabita bisa lihat? Bisa. Iya, adik-adik di rumah bisa lihat. Nah, ini Yohanes. Yohanes adalah orang yang membaptis Tuhan Yesus. Dia adalah nabi yang membaptis Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Yohanes ini dia bukan Mesias. Dan dia bukanlah yang akan nantinya menyelamatkan manusia. Yang menyelamatkan manusia itu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan memakai Yohanes untuk membuka jalan. Nah, jadi Yohanes selalu berseru-seru. Nah, ini Yohanes selalu mengingatkan. Tapi kita lihat, ya, teman-teman di rumah lihat, adik-adik di rumah lihat, ya, ini adalah gambar Yohanes. Yohanes selalu berseru, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, jadi kalau kita pergi sekolah minggu, kita mengenal lingkungan di sekolah minggu, kita bukan cuma datang main-main, ya kan? Di sekolah minggu kita main-main atau kita dengar firman Tuhan? Kita dengar firman Tuhan. Iya, kita dengar firman Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita terus memuji Tuhan, berarti kita harus berubah kah atau tidak berubah? Harus berubah. Nah, berubah jadi baik atau jadi jahat? Jadi baik lah, Bunda. Iya, betul. Jadi baik. Nah, jadi kita berubah jadi baik. Jadi kalau kita rajin ke sekolah minggu, kita selalu ada di lingkungan gereja, kita selalu memuji Tuhan, kita selalu mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi bersama. Seperti yang Yohanes lakukan, dia mengenal Tuhan Yesus, tapi dia tidak menjadi sombong. Malah dia bilang di ayat 30 yang nantinya menjadi ayat hafalan kita ya. Nah, Bunda baca sekali lagi ya. Yohanes pasal 3 ayat 30. Nah, kita baca. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, semakin kita belajar tentang firman Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan Yesus, kita tidak boleh sombong. Nah, kita tidak boleh sombong. Nah, malah Yohanes bilang, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Jadi kalau kita datang ke sekolah minggu, kita mengenal lingkungan sekolah minggu, kita dekat dengan Bunda dan Panda, kita dekat dengan teman-teman, kita menyanyi bersama, kita sudah tahu berdoa. Nah, bukan berarti kita harus sombong, tetapi kita harus terus belajar tentang siapa itu Tuhan. Kita harus terus mengerti tentang firman Tuhan. Jadi seperti Yohanes dia tidak sombong. Dia bilang, yang harus semakin besar itu siapa? Tuhan Yesus, dan aku harus semakin kecil. Iya, aku harus semakin kecil. Jadi semakin kita mengenal Tuhan, maka kita yang harus semakin kecil. Kecil bukan berarti jadi anak kecil, tidak. Tapi kecil artinya bahwa kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh bangga diri, bilang begini, aku hebat. Tapi kita sering nggak begitu? Bilang, saya yang paling hebat, yang lain no. Enggak. Nah, iya, tidak boleh sombong. Jadi kalau semakin pintar, semakin tahu berdoa, jangan bilang di teman, ih, kamu nggak tahu berdoa. Nah, bisa nggak bilang begitu? Nggak bisa bilang begitu. Jadi kita harus terus belajar tentang firman Tuhan, dan kita harus bangga menjadi anak sekolah minggu. Bangga jadi anak sekolah minggu? Bangga sekali. Bangga menjadi anak sekolah minggu GPI Papua? Bangga karena apa? Karena bisa bernyanyi, karena bisa mewarnai bersama, memuji Tuhan bersama.
membaca Alkitab bersama. Iya, membaca Alkitab bersama. Jadi kita harus terus tetap ikut ada dalam ibadah sekolah minggu, karena sekolah minggu akan membangun kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik dari hari ke hari. Iya. Jadi Tabita, nanti kalau ketemu teman-teman, bilang teman-teman harus rajin sekolah minggu ya. Ya, Bunda. Ya, kalau ketemu teman di sekolah, bilang teman-teman, nanti sekolah minggu ya. Walaupun kita sekolah minggunya di rumah, tapi harus tetap sekolah minggu. Oke. Ya, jadi adik-adik di rumah, nah, kita sudah belajar tentang lingkungan sekolah minggu. Di sekolah minggu ada bunda, ada panda, ada ibu pendeta, ada bapak pendeta, ada majelis ya, tadi saya ada majelis, ada bapak tua agama. Nah, semua di lingkungan sekolah minggu kita pasti kenal. Nah, selain di lingkungan sekolah minggu, kita juga adik-adik pasti kalau di sekolah minggu ada kegiatan. Nah, kegiatan apa saja? Ayo adik-adik sebut. Iya, mewarnai. Apalagi Tabita? Menggambar. Menggambar. Apalagi ya? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Nah, terus apa lagi ya? Membaca firman Tuhan. Iya, membaca firman Tuhan. Jadi di sekolah minggu itu banyak kegiatan-kegiatan yang positif, banyak kegiatan-kegiatan yang baik, banyak kegiatan-kegiatan yang bagus yang bisa kita ikuti bersama. Nah, seperti Yohanes, dia mengenal Tuhan Yesus, adik-adik juga akan mengenal Tuhan Yesus lewat sekolah minggu. Nah, ayo kita rajin sekolah minggu, karena sekolah minggu itu akan membuat kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang terus bisa diandalkan, yang terus bisa berdoa, yang terus bisa baca firman Tuhan. Nah, jadi walaupun di tengah masa pandemi kita kembali ibadah sekolah minggu di rumah, jangan malas-malas ya Tabita ya. Jangan malas, jangan sedih, jangan bosan, tapi harus tetap rajin. Nah, kayak Tabita nih dengan Bunda Pendeta ikut sekolah minggu, Tabita rajin. Jadi teman-teman juga pasti harus rajin. Adik-adik di rumah harus rajin sekolah minggu. Kita harus bangga menjadi anak sekolah minggu GPI Papua, karena banyak hal baik yang akan kita dapat di sekolah minggu. Oke, demikian cerita kita di pagi ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah dengar cerita tadi. Kita mau menyanyi satu pujian sebelum kita ada dalam doa syafaat. Bunda Pendeta undang kita berdiri, kita menyanyi lagu Sekolah Minggu Paling Yahud. Semua tahu kan? Oke, semua berdiri. Kita menyanyi Sekolah Minggu Paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan. Oke, punya sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan. Oke, punya sekolah minggu paling Yahud. Ya, adik-adik kita akan ada dalam doa syafaat. Tabita kita akan berdoa ya. Kita siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa.
Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Meskipun kami ada dalam ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan tetap menyertai dan menuntun kehidupan kami. Di pagi ini ya Tuhan, kami selaku anak-anak sekolah minggu, kami mau berdoa untuk bangsa kami. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Tuhan tahu kondisi pandemi COVID-19 membuat kami ada dalam kekhawatiran, ketakutan, bahkan kami sekolah minggu kembali di rumah. Ya Tuhan, kami mohon, Tuhan tolong setiap pemimpin kami, Tuhan tolong setiap mereka yang ada dalam tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Bahkan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, Tuhan ajar kami agar kami juga turut untuk membantu pemerintah dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Selalu ingat akan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan tolong kami anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi pemerintah kami, bagi gereja kami, Tuhan berkenan memberkati. Tuhan berkati gereja kami, bahkan gereja kami GPI Papua. Tuhan tolong, biarlah setiap kami yang hadir dalam lembaga GPI Papua hadir menjadi berkat. Berkati kami yang ada di jemaat GPI Papua Silokepi, mulai dari Ibu Pendeta sebagai Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta sebagai penghentar jemaat, majelis-majelis yang ada. Tuhan berkenan memberkati, bahkan seluruh perangkat pengurus wadah-wadah kategorial yang ada di jemaat GPI Papua Silokepi. Tuhan berkati semua, bahkan Bapak Tua Agama dalam tugas dan tanggung jawab. Biarlah seluruh pelayanan di tengah masa pandemik ini masih dapat berjalan dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi kami semua anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, baik kami yang masih kecil-kecil, kami yang belum bersekolah maupun kami yang sudah ada di bangku-bangku pendidikan, baik kami yang ada di TK, kami yang ada di SD, kami yang ada di SMP. Tuhan berkati kami semua. Kami saat ini tidak bersekolah karena situasi dan kondisi COVID-19 yang terus bertambah. Kami mohon Tuhan tolong kami, ajar kami agar kami taat terus untuk melakukan protokol kesehatan. Tuhan tolong kami agar kami dapat keluar dari COVID-19. Tuhan tolong setiap para tenaga kesehatan, biarlah mereka juga diberikan kekuatan, bahkan tim gugus tugas, pemerintah daerah. Tuhan berkati semuanya, agar kami sama-sama dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, kami berdoa bagi Papa dan Mama kami. Tuhan berkati Papa dan Mama kami ketika mereka masih harus bekerja, mereka harus keluar rumah. Tuhan lindungi dan Tuhan jaga agar Papa dan Mama kami selalu ada dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan, kami semua yang boleh ada dalam ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Panda Bunda, Badan Pengurus PAR, Majelis Pendamping PAR, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan sertai, Tuhan jaga dan Tuhan pelihara seluruh kehidupan mereka bersama dengan keluarga, suami, istri, dan anak-anak mereka. Hari ini Tabita boleh bersama-sama dengan Bunda Pendeta untuk ada dalam sekolah minggu di rumah. Tuhan berkati Tabita dalam tugas, dalam tanggung jawab, dalam pendidikan. Biarlah Tabita menjadi anak yang takut akan Tuhan dan selalu dengar-dengaran kepada orang tua. Terima kasih ya Tuhan, teman-teman kami yang belum sempat mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah karena sakit, karena mereka ada dalam isolasi, karena mereka ada dalam karantina. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka, sehingga di minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama hadir dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik,
Silakan berdiri. Bunda Pendeta undang kita semua berdiri. Tabita, kita juga berdiri. Kita mau menyanyi lagu Dia Harus Makin Bertambah, Ku Harus Makin Berkurang. Nah, itu yang menjadi ayat hafalan kita ya, dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-30. Ya, jangan lupa Yohanes pasal 3 ayat 30 ayat hafalan, dan kita akan menyanyi lagu Dia Harus Makin Bertambah, Ku Harus Makin Berkurang. Ya, adik-adik tetap berdiri, kita mau berdoa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah sekolah minggu yang boleh kami lakukan di rumah kami masing-masing. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami mohon kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus mau tinggal bersama-sama dengan kami semua, anak-anak sekolah minggu, mereka yang kami doakan dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, ibadah sekolah minggu selesai. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sampai berjumpa dalam ibadah sekolah minggu depan. Iya, karena kita masih ada di pandemi COVID-19. Jangan lupa 3M. Bunda, sekarang sudah 5M. Oh, 5M. Coba silakan Tabita sebutkan apa saja. Mencuci tangan, memakai masker, hindari kerumunan, jangan banyak berjalan, menjaga jarak. Iya, Bunda ulang sekali lagi ya. Jangan lupa memakai masker kalau keluar rumah. Lalu selalu mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi jalan-jalan. Iya, dah. Tuhan berkati.